Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Doncast, masih dengan saya Desmona dan juga ada abang saya, Bang Don di sini. Kita mau bahas yang terakhir segmen ini adalah soal ijazah Jokowi. Silakan tanya ke Mas Adi. Mas Adi ahlinya itu. Mas Adi, kalau saya baca nih ya Bang Don ya, baru-baru ini kemarin kalau nggak salah ya, Pak Jokowi bilang, kok repot banget sih ngurusin ijazah sampai bertahun-tahun berlarut-larut gitu. Ada orang besar nih, bukan yang badannya besar ya, mungkin pengaruhnya besar atau apanya yang besar nih. Silakan Mas Adi. Ya, entahlah ya, sebenarnya saya termasuk yang ingin menghindari perdebatan-perdebatan soal ijazah karena bagi saya tidak produktif. Sehingga isu-isu krusial dan isu-isu penting itu seringkali terlewatkan. Mona, Bang Don, dan Bung Toto kan kita nggak paham. Kalau tidak ngomong ijazah dan tidak ngomong Jokowi, ada kecenderungan memang tidak menarik ke pemirsa. Nggak ada yang nonton, nggak ada yang komen, seterusnya dan seterusnya. Ada sesuatu yang menurut saya publik itu penasaran ya. Apa soal ending dari ijazah ini semua? Ya. Apakah pembuktian yang akan dilakukan di pengadilan itu akan memberikan rasa puas publik ataupun tidak? Tapi bagi saya satu hal ya, bahwa ini semacam eksepsional di mana Pak Jokowi itu memang dituntut untuk membuktikan kepada publik soal apakah ijazahnya itu seperti yang dituduhkan ataupun tidak. Tapi Jokowi tentu punya alibi dong, dia membela bahwa persoalan ijazah itu tidak harus diumbar kepada publik. Satu-satunya instrumen untuk membuktikan itu semua adalah soal pengadilan. Bahkan kalau kita mendengarkan wawancara Pak Jokowi dengan salah satu TV swasta yang lain misalnya, bagi saya itu semacam pesan yang cukup tebal. Bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya tidak terlampau peduli dan bahkan tidak terlampau mengikuti bagaimana persoalan ijazah yang persepsinya sudah cukup bias kemana-mana secara politik. Sepertinya Jokowi ingin kasih pesan bahwa ingin bicara tentang ijazah Pak Jokowi ya kuncinya hanya di pengadilan dan hukum. Sementara persepsi-persepsi politik terkait dengan isu ijazah, saya kira itu tidak akan memberikan efek apapun. Makanya Pak Jokowi ya hanya akan ingin ditunjukkan di pengadilan. Yang saya tangkap di situ sebenarnya Bang Don ya. Nah yang kedua bagi saya tentu saya berharap juga semoga persoalan ijazah ini cepat berakhir lah ya, karena saya kira agenda-agenda strategi sebangsa kita bukan hanya soal ijazah, karena agenda-agenda strategis ini kalau tidak dikawal oleh kelompok-kelompok civil society, gerakan aktivis termasuk juga massa akar rumput ya, saya khawatir begitu banyak kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang sebenarnya cukup penting dan krusial itu lewat begitu saja tanpa ada feedback dan kontrol yang cukup memadai. Saya di situ sih sebenarnya posisinya. Tapi Mas Adi, Jokowi bilang kalau ada agenda besar politik yang ingin menurunkan reputasi, menghina dia. Ya saya kira hanya Pak Jokowi dan Tuhan lah yang tahu soal siapa yang mengorkestrasi itu, soal siapa orang besar yang ada di belakang gerakan ini semua. Tapi setahu saya memang setiap gerakan politik dari dulu pastinya ada tudingan-tudingan yang mengorkestrasi. Jangankan soal ijazah, kita aja kalau demo di depan DPR, di depan istana, di gedung pemerintahan pasti ada yang menuduh, pasti ada yang menggerakkan, ada yang menunggangi, ada free rider dan seterusnya. Jadi statement-statement semacam ini bagi saya adalah perkara gampang, tapi at the end bagi saya ini sudah menjadi konsumsi politik dan Pak Jokowi sudah berkomitmen persoalan ijazahnya itu akan dibuktikan di pengadilan. Ya, tinggal kita tunggu nanti di pengadilan siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya kira di situ posisinya, tapi pada saat yang bersamaan banyak juga pihak yang menuntut. Boleh juga jika di-spill orang besar, backingan-backingan yang mengorkestrasi persoalan ijazah ini cepat terus berlarut-larut hingga bertahun-tahun. Saya termasuk yang juga ingin tahu apakah yang dimaksud dengan orang besar itu yang punya badan besar? Apakah orang besar itu yang memiliki irisan yang sesuai bahasa relawan Jokowi itu misalnya warna biru ya kan? dan seterusnya sehingga tidak ada dusta di antara kita dan terang benderang sebenarnya siapa yang ingin memainkan ini semua. Apalagi misalnya kalau kita mendengarkan argumen orang besar ini katanya dia punya intensi untuk maju di 2029 minimal mengincar posisi calon wakil presiden. Iya Mas Adi, sebetulnya kita juga nggak terlalu sudah bosan juga sebetulnya membahas masalah ijazah ini. Cuman begini Mas Tok, ini belum ada presiden sebelumnya. Karena itu kemudian itu dibicarakan dan itu tidak pernah putus gitu. Kalau saya sudah 40 tahun jadi jurnalis, jadi saya belum pernah dengar isu selama ini untuk urusan yang begini. Dan karena itu menarik perhatian, apa sih sebetulnya ini politisasi
Ada bilang soal hukum, tapi ada juga bicara soal politisasi gitu. Jangan-jangan lebih daripada itu, Bang Don. Oh, lebih dari Kalau itu. nggak ada marketnya, nggak ada penontonnya, tayangannya selesai. Ini kan tayangannya panjang pertanyaan betul. kita kan. Karena saya termasuk yang selalu menolak. Saya tidak pernah mau datang, ada beberapa stasiun TV itu mengumbar itu dan selalu konflik gitu ya. Saya nggak tahu Adi pernah datang atau nggak, tapi menurut saya sama. Saya sepakat ini bukan isu strategis buat bangsa ini. Betul. Tapi akhirnya teman-teman media itu mengatakan, Mas, ratingnya tinggi, Mas. Iya, ada yang bilang begitu. Artinya kita berbicara di sini ada sisi politik infotainment. Dan kita harus mengakui ya, Ya. pada titik ini marketnya besar dan disinilah karakter dan kualitas masyarakat kita melihat politik. Sisi gosip, urusan pribadi, bener atau enggak bodong gitu kan, hal-hal seperti ini. Yang muncul pun kita tahu loh, kebanyakan orang-orang yang ngerti entertaining gitu ya. Saya sebut aja lah Roy Suryo gitu, misalnya Rasman Nasution sempat ikut-ikutan. Ini orang-orang kan yang entertaining. Dan pertanyaannya kan jangan-jangan pihak-pihak yang terkait, entah Pak Jokowinya, entah yang menudingnya, jangan-jangan memang ikut menikmati juga. Masuk pada level itu. Loh, kita nggak bisa menilai loh. Jangan-jangan Pak Jokowi malah dapat efek terzolimi. Iya. Roy Suryo akhirnya populer lagi misalnya dan lain-lainnya. Ini yang menurut saya harus dilihat dari sisi selain sisi berat hukum dan politik. Kalau mau ditarik pada isu yang lebih beratnya, pertama saya pribadi, saya percaya Pak Jokowi lulus. Iya. Saya percaya Pak Jokowi lulus. Saya percaya Gibran juga lulus. Adi Bukan Praetno saya hanya ngomong SMA. gini masih ketawa nih. Gue pikir lo nggak percaya atau kira-kira gitu ya. Tapi poin paling penting sebenarnya kalau kita mau bicara agak serius ya. Ini kan adalah salah satu bentuk bagaimana kita mengkritik atau meragukan selama ini sistem pengawasan dari lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu atau Panwas, beneran kerja nggak sih ketika berbicara ngecek yang namanya ijazah? Yang lebih mungkin terjadi kan Bang Don secara teknis ya, ini bukan tentang Pak Jokowi, tapi ribuan pilkada yang pernah terjadi di Indonesia, orangnya lulus, tapi secara administrasi, karena baru didaftarinnya 2 hari sebelum pendaftaran, koalisinya baru terbentuk, harus ngasih ijazah asli, ijazahnya hilang, rumahnya banjir misalnya. Kita pun bisa mengalami seperti itu. Dan bukan tidak mungkin di situ muncul hal abu-abu. Dibikinlah katanya gosipnya di Pramuka atau di mana dan segala macam. Pertanyaannya yang paling penting kan secara sistemik, selama ini KPU beneran nggak sih ngurusin begituan? Karena faktanya Panwas misalnya terkait money politik, ya akhirnya juga banyak hal-hal yang tidak dikerjakan dengan benar kok. Kalau kita mau masuk ke dalam hal yang sifatnya pembenahan, yuk masuk ke situ, tapi jangan dalam konteks karena saking bencinya sama Jokowi, gitu, pokoknya nggak ketemu bukti palsu, sekarang Gibran gitu. Nanti jangan-jangan Kaesang dan lain-lain, itu menurut saya tidak sehat. Oke, jadi Anda yakin tidak ada agenda menuju 2029 dari yang peristiwa menggoyang? ijazah ini? Mungkin saja, tapi bisa juga malah jadi bumerang. Ketika kita bicara mengenai Pak Jokowi terus-menerus dibahas dalam ijazah palsu, Malah akhirnya tetap pada di atas panggung. Dan ketika diserang oleh orang-orang yang mungkin kadang-kadang terlalu antagonis, bukan tidak mungkin efeknya malah positif buat Pak Jokowi. Itu yang menurut saya, ya semoga siapapun yang bermain, ya saya berharap udahlah, lu kerja politik aja lah kalau pengen punya ambisi di 2029 gitu. Sayang gitu waktu dihabiskan seperti itu. Mas Adi, saya tidak berpikir untuk 2029. Tetapi ini soal masa lalu. Apakah misalnya ini adalah warisan dari Pilpres sebelumnya dan sebelumnya gitu. Bacaan Anda sebagai seorang pengamat politik yang studinya cukup mendalam tentang ini gimana kalau soal masa lalu ini? Ya, bagi saya mungkin soal akumulasi dari kekecewaan terhadap Jokowi. Ya, kekecewaan itu banyak sekali, mungkin dari relawan, mungkin dari konsultan, mungkin dari partai politik, ataupun kelompok-kelompok utama yang dulunya adalah generasi termul pertama merasa kecewa, kemudian agresif saat ini, itu akumulasi bagi saya. Kalau apakah ini persoalan politik ataupun hukum, saya justru melihat ini persoalan politik ya, persoalan politik dalam arti ingin menghantam Jokowi setelah jadi presiden. Kenapa ini misalnya tidak dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menentang itu 5 tahun, 10 tahun yang lalu? Karena posisi Jokowi cukup powerful, presiden yang dicintai rakyatnya, infrastruktur yang kemudian diakui, approval ratingnya sampai ke langit ke-7, kira-kira begitu. Nggak ada
Tapi setelah nggak jadi presiden, kan semua instrumen kemewahan yang dimiliki oleh Jokowi sebagai presiden secara perlahan sudah mulai berkurang. Dan apalagi setelah pisah jalan dengan PDIP, nyaris kan tidak punya partai yang cukup solid untuk memberikan perlawanan. Dulu saya membayangkan, kalau perjuangan ijazah ini Jokowi itu masih bersama dengan PDIP, saya membayangkan orang seperti Adian Apitupulu, Masinton Pasaribu, itu paling agresif memberikan pembelaan yang cukup luar biasa kepada Jokowi. Tapi karena pecah kongsi, karena sudah pisah jalan ya, terkesan Pak Jokowi itu memang ditinggalkan sendiri, melawan sendiri terhadap kelompok-kelompok yang selama ini selalu menuding ijazahnya itu sebagai sesuatu ijazah yang tidak benar. Nah, akumulasi semacam ini yang sepertinya dibaca oleh Jokowi, sehingga expose yang terkait dengan ijazah ini kan stamina politiknya sudah setahun penuh dan nyaris tidak tergantikan oleh isu yang lain. At the end bagi saya, siapapun yang kalah dan menang terkait dengan ijazah, ini nggak ada gunanya Bang Don, untuk apa? Kan tidak akan mengubah apapun, tidak akan mengubah Jokowi jadi presiden periode, tidak akan mengubah pernah jadi mantan wali kota dan gubernur. Satu-satunya mungkin yang ditarget adalah bagaimana Jokowi itu dipersepsikan tidak sebaik yang selama ini dibayangkan oleh banyak orang. Kalau memang betul argumentasinya seperti yang disampaikan oleh relawan-relawan Jokowi, ada intensi menuju 2029 minimal mengincar posisi cawapres, bagi saya tidak sesederhana itulah ya, karena persoalan capres dan cawapres ini tentu adalah domainnya elit-elit kunci, ketua umum partai yang mereka adalah veto player yang bisa memutuskan soal siapa yang bisa maju dan kemudian tidak bisa kita maju. Nah, bagi saya ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi yang zero threshold, saya kira tanpa Jokowi sekalipun, tanpa kelahi-kelahi terkait dengan ijazah sekalipun, semua orang yang partainya lolos ke parlemen, termasuk juga yang boleh ikut pemilu, boleh itu menjadi calon presiden dan wakil presiden. Untuk apa hanya sebatas mengincar posisi calon wakil presiden? Itu bagi saya adalah argumen-argumen yang tidak masuk akal. Tapi saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bung Toto ya, terkait dengan kinerja KPU dan Panwas terkait dengan ijazah ini. Apakah mereka bekerja selama ini di Solo, di Jakarta ataupun KPU pusat? Kalau kita membaca undang-undang sebenarnya kan tidak wajib melampirkan ijazah asli. Undang-undangnya itu hanya boleh menyertakan fotokopi surat keterangan lulus, ijazah ya SMA ataupun S1 yang saja yang dilegalisir. Udah segitu aja. Nah, bagi saya ini adalah momentum karena konon di 2026 ini kawan-kawan DPR akan membahas terkait dengan undang-undang pemilu. Saya termasuk yang berharap bahwa dalam undang-undang pemilu semua calon pejabat publik, presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, termasuk anggota dewan, wajib hukumnya saat mendaftar ke KPU membawa ijazah asli. Untuk memverifikasi itu semua ya kampus-kampus terkait ya, yang meluluskan sang calon untuk maju datang sebagai bukti bahwa itu adalah ijazah asli, bukan ijazah yang dibuat di tengah jalan. Bagi saya ini adalah momentum. Karena perjualan palsu tidak palsu, saya kira bukan hanya terjadi pada eksekutif, sangat mungkin terjadi pada legislatif, sangat mungkin terjadi pada calon-calon kepala daerah. Dan kita tahu persoalan ijazah ini kan ada juga yang masuk ke penyidikan terkait dengan kepala daerah tertentu. Per hari ini juga menjadi problem krusial. Jadi bagi saya ke depan menghadapi pemilu-pemilu yang akan datang, siapapun dia, calon presiden, wakil presiden, kepala daerah, dan anggota dewan, wajib hukumnya saat mendaftar bawa itu ijazah aslinya. Cocok kan? Oke, soal ijazah. Itu pelajarannya. Ya, soal ijazah ya harusnya selesai ya melalui persidangan yang berkekuatan hukum yang jelas supaya terang benderang, energi dan fokus publik kita semua bisa tersalurkan ke isu-isu yang lebih strategis. Kalau Bang Don nggak ada pertanyaan lagi? Enggak, soalnya kenapa ini dipertanyakan? Kita sendiri lelah dengan ini tentang ini. Ini udah ditutup maksudnya Bang Don gitu kan sekaligus menutup ya. Kalau Bang Don nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya mau nanya soal. Saya nggak punya pertanyaan lagi. Kalau Mas Toto masih mau ngomong apa? Mungkin ada pertanyaan. Iya, karena waktunya juga. Kenapa Mas Adi prediksi konstelasi politik 2026 kira-kira bacaan Mas Adi gimana, nanti ke Mas Toto juga? Nggak ada pertanyaan lain. 2026 biasa aja seperti 2025. Apa itu biasa aja? Ya landai-landai saja. Kita tidak akan menemukan partai politik dan anggota dewan yang agak galak dan agresif. Mereka itu ya seperti menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah. Dan tentu harapan terbesarnya tentu kita berharap ya kelompok-kelompok non-parlemen, non-pemerintah yang terus mengadvokasi bagaimana perjuangan demokrasi ke depan itu terus konsisten dan kontinu. Karena bagi saya demokrasi itu
hanya di tangan partai dan di tangan parlemen, tapi gerakan-gerakan rakyat yang kuat inilah yang saya kira memang harus cukup mewarnai di ke depan. Kita tiba pada satu masa di mana semua kekuatan politik yang cukup powerful di negara kita, yang mengunci kekuatan-kekuatan politik strategis sudah menjadi bagian dari kekuatan pemerintah. Tapi yang paling penting, saya cukup yakin di tengah dunia digital yang semakin kuat, di tengah media massa yang cukup powerful, dan di tengah kelompok-kelompok muda yang tidak memiliki ikatan historis apapun dengan kelompok kepentingan, kelompok politik, ya, ataupun figur-figur tertentu, sikap politik mereka akan terus nyalak. Ya. Sikap politik kita terus konsisten bahwa sebenarnya jika ada sesuatu yang memang itu tidak sesuai dengan arah perjuangan bangsa, ya harus diingatkan. Seperti yang terjadi pada hari ini. Kalau kita mau jujur, sebenarnya sepanjang 2025 ini, yang suka nyinyir, yang suka protes-protes, dan suka melakukan perlawanan, adalah kelompok-kelompok yang selama ini tidak pernah dibayangkan, anak muda, dan mereka menyampaikan protesnya melalui ruang-ruang publik, free public space, seperti media sosial, terutama di IG, terutama di TikTok, terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan menteri, kebijakan parlemen dan anggota dewan yang menurut mereka itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Kalau kita mau jujur soal banjir dan longsor di Sumatera, coba satu persatu menteri itu di roasting, Bahlil di roasting, Zulhas di roasting, kemudian siapa Raja Juli. Raja Juli itu kemudian disebut-sebut ini jurusan S1 tafsir hadis gitu ya. Dan yang terbaru adalah pernyataan Gus Ipul. Ingat loh, ini adalah ruang di mana semua orang itu menjadi hakim, semua orang itu menjadi juru bicara, dan semua orang itu bisa menyampaikan preferensi politiknya secara terbuka kepada publik melalui media sosial. 2020. Mas Tok, saya kira pemerintah juga tidak ignore kan dengan dunia maya seperti sekarang ini kan. Pertanyaannya adalah apakah kemudian itu dimaknai untuk memoles lebih cantik, gincunya diperbanyak, atau kemudian memang substansi yang mereka akan ubah sebagai bentuk kesadaran. Saya sepakat dengan Adi bahwa ada konsekuensi dari stabilitas yang dimaknai dengan membangun koalisi sebesar-besarnya, merangkul semua elit, akan meruncing malah hubungan antar elit dengan kelompok civil society. Yang kedua sebenarnya saya tambahkan yang paling menurut saya bisa mengubah sebuah pattern atau konstelasi itu bukan dalam konteks kita berbicara di level pusat. Antar partai Prabowo is too strong, very strong. Tapi bagaimana ada pola baru antara kewenangan pemerintah pusat dengan daerah. Bisa nggak nih Pak Prabowo yang memang sangat ingin terpusat, konsep anggarannya sangat resentralisasi, ketika kemudian pemangkasan besar-besaran ada di daerah, dikembalikannya dalam bentuk program presiden, MBG, Kopdes, yang belum tentu tiap daerah itu sebetulnya kebutuhannya seperti itu. Dan pada saat musibah bencana terjadi, di situ kita bisa lihat daya tahan dari daerah itu sangat kecil sekali. Karena anggaran baru dipotong dalam jumlah yang luar biasa. Belum lagi isu bahwa resentralisasi ini tidak berhenti pada level anggaran. Pak Prabowo sudah jelas mengatakan, saya lebih ingin DPRD yang memilih kepala daerah. Artinya kan resentralisasi akan mengarah kepada, kalau mengikuti pemikiran Pak Prabowo ya, kepada perubahan sistem politik. Wacana kan? Itu yang menurut saya akan menjadi sebuah konstelasi baru. Dengan kebisingan di media sosial, publik yang terus menyalak gitu, apakah kedepannya 2026 kira-kira telinga pemerintah ini tidak akan semakin tertutup, tapi pelan-pelan perlahan terbuka? Saya hanya bisa mengatakan saya berharap seperti itu. Tapi balik lagi, tergantung ya. Seorang presiden atau kepala tertinggi itu seringkali ditentukan oleh siapa juru bisiknya. Jadi saya berharap kesadarannya bukan dari Pak Prabowo, tapi pada orang-orang di sekelilingnya. Gak usah disebut ya, Bang Don bisa tanya siapa ya. Saya tahu. Baik, terima kasih Mas Toto, terima kasih juga Mas Adi. Sudah. Selalu enak mendengarmu. Jangan lupa janjinya. Sudah selesai jadi dosen kita ini. Nah, besok kesini kan? Kita Oke, terima kasih. Thank you semua. Baik, pemirsa, sekian Doncast hari ini. Saya Desmona Chandra. Dan saya Don Bosco Selama. Kami pamit, kita jumpa lagi di edisi selanjutnya. Sampai jumpa.